Negara Berita NIM 11211054. Baik, pada hari ini saya akan membawakan materi mengenai kebijakan moneter. Yang pertama yaitu pengertian kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah keputusan yang diambil oleh pemerintah dalam rangka menunjang aktivitas ekonomi melalui berbagai hal yang berkaitan dengan penempatan jumlah peredaran uang di masyarakat. Namun, tujuan utama kebijakan moneter itu adalah menjaga kestabilan ketersediaan uang suatu negara, karena persediaan uang negara mempengaruhi berbagai aktivitas ekonomi seperti inflasi, suku bunga bank, dan sebagainya. Dan juga saya akan menjelaskan mengenai tujuan kebijakan moneter. Yang pertama itu menjamin stabilitas ekonomi. Yang kedua, mengendalikan inflasi. 3. Meningkatkan lapangan pekerjaan. 4. Melindungi stabilitas harga barang di pasar. 5. Menjaga keseimbangan neraca pembayaran internasional. 6. Mendorong pertumbuhan ekonomi. Dan juga ada jenis-jenis kebijakan moneter seperti kebijakan moneter ekspansif. Yang kedua, kebijakan moneter kontraktif. Nah, adapun instrumen kebijakan moneter seperti yang pertama itu kebijakan diskonto atau discount rate. Yang kedua, operasi pasar terbuka. Yang ketiga, kebijakan rasio cadangan wajib. Yang keempat, penetapan suku bunga acuan. Kelima, imbauan moral. Adapun contoh-contoh kebijakan moneter Indonesia seperti pelaksanaan kredit langsung oleh Bank Indonesia yang kita tahu itu sangat digunakan oleh banyak masyarakat. Kedua, penyediaan fasilitas overdraft. Ketiga, penerbitan surat utang negara. Keempat, program investasi rupiah. Sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh. Perkenalkan, nama saya Ernia Tambaru, NIM 1121057, dan saya akan menjelaskan tentang jenis kebijakan fiskal, di mana kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah yang terbagi menjadi beberapa kategori. Selengkapnya tentang jenis kebijakan fiskal adalah sebagai berikut. Yang pertama itu dari segi teoritis. Jenis kebijakan fiskal di Indonesia terbagi atas 3, yaitu kebijakan fiskal fungsional, terencana, dan insidental. Kebijakan fiskal fungsional yaitu kebijakan fiskal yang diambil demi meningkatkan kualitas ekonomi secara makro dengan dampak yang baru terlihat dalam jangka waktu yang panjang. Contoh kebijakan fiskal fungsional misalnya pemberian beasiswa kuliah, bantuan pendanaan startup, dan sebagainya. Yang kedua itu kebijakan fiskal terencana. Adalah kebijakan manipulasi anggaran negara, dan fungsi kebijakan fiskal ini untuk menghadapi masalah tertentu. Misalnya, pada saat pandemi dan krisis ekonomi. Contoh kebijakan fiskal disengaja atau terencana adalah alokasi APBN bagi sektor kesehatan di masa pandemi dan relaksasi pajak usaha. Yang ketiga, kebijakan fiskal tak sengaja atau insidental, yaitu kebijakan berupa penetapan keputusan atau aturan yang melindungi stabilitas ekonomi sektor non-pemerintah. Contohnya, penetapan harga eceran tertinggi. Dan yang kedua itu dari segi penerapannya. Jenis kebijakan fiskal dari segi implementasi ada 2, yaitu kebijakan fiskal ekspansif dan kontraktif. Ini yang pertama itu kebijakan fiskal ekspansif, yaitu kebijakan yang diambil pemerintah saat ekonomi melemah dengan menaikkan anggaran belanja
serta menurunkan atau meniadakan pajak sektor tertentu. Fungsi kebijakan fiskal ekspansif adalah demi meningkatkan daya beli barang sehingga perusahaan tetap bisa melakukan produksi tanpa memecat pekerja atau karyawan. Yang kedua itu kebijakan fiskal kontraktif, di mana jenis kebijakan fiskal dari segi penerapan berikut ini adalah kebijakan fiskal kontraktif. Kebijakan menurunkan belanja pemerintah dan menaikkan pajak. Fungsi kebijakan fiskal satu ini adalah untuk mencegah inflasi dan mengurangi rasio. Dan jenis fiskal yang ketiga itu dari segi penerapan pembayarannya. Jenis kebijakan fiskal dari segi neraca terbagi 4 bagian, yaitu kebijakan fiskal seimbang, surplus, defisit, dan dinamis. Yang pertama, kebijakan fiskal seimbang, di mana kebijakan fiskal satu ini diambil untuk menjaga keseimbangan pemasukan dan pengeluaran negara. Fungsi kebijakan fiskal satu ini adalah agar negara tidak terlalu banyak hutang. Meski terdengar positif, relokasi fiskal seimbang memiliki risiko yang besar, karena semua negara punya kemampuan untuk memenuhi kebutuhan seluruh warganya. Dan yang kedua itu kebijakan fiskal surplus. Pengertian kebijakan surplus adalah jenis kebijakan fiskal yang diambil ketika pemasukan lebih banyak dari pengeluaran. Dan adapun fungsi kebijakan surplus adalah demi mencegah terjadinya inflasi. Dan yang ketiga itu kebijakan fiskal defisit. Kebalikan dari kebijakan fiskal surplus. Kebijakan fiskal defisit adalah relokasi fiskal guna mengatasi kekurangan pemasukan dan sebanding pengeluaran. Salah satu contoh kebijakan fiskal defisit adalah utang luar negeri. Dan yang keempat itu kebijakan fiskal dinamis. Jenis kebijakan fiskal terakhir ini dari segi penerapannya adalah relokasi fiskal dinamis, yaitu kebijakan ekonomi yang diambil sewaktu-waktu saat negara membutuhkan. Selanjutnya ada instrumen kebijakan fiskal, di mana instrumen kebijakan fiskal adalah sektor-sektor yang dimanfaatkan pemerintah guna menjaga stabilitas ekonomi makro negara. Lebih detail tentang instrumen kebijakan fiskal di Indonesia, diantaranya yang pertama itu adanya pajak. Pajak yaitu poin pertama instrumen kebijakan fiskal di seluruh sektor domestik dan luar negeri. Demi mencapai tujuan kebijakan fiskal, pemerintah dapat memanipulasi pajak dalam bentuk pengurapan, penambahan, penundaan, sampai peniadaan. Dan yang kedua itu, instrumen yang kedua itu pengeluaran belanja. Instrumen kebijakan fiskal berikutnya adalah pengeluaran belanja negara yang juga bisa dikurangi atau ditambah sesuai kebutuhan. Apabila pembayaran negara defisit, maka pemerintah bisa mengurangi pengeluaran belanja di sektor tertentu, misalnya penundaan pembayaran THR bagi PNS. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Miguel Tatualang, NIM 112158. Di sini saya akan melanjutkan materi yang sudah dijelaskan oleh teman-teman. Contoh kebijakan fiskal di Indonesia. Sekarang Anda sudah tahu apa itu kebijakan fiskal, tujuan, jenis, dan instrumennya. Kali ini kita akan membahas beberapa contoh kebijakan fiskal di Indonesia, di antaranya tax amnesty. Contoh kebijakan fiskal yang pertama itu tax amnesty, pembebasan pajak berupa pengurangan atau
peniadaan dalam kurun waktu tertentu bagi masyarakat yang mau melaporkan seluruh kekayaan. 2. Subsidi BBM dan gas. Contoh kebijakan fiskal yang kedua adalah subsidi BBM dan gas. Tujuan kebijakan fiskal di bidang bahan bakar ini adalah memperlancarkan mobilitas dan transaksi ekonomi masyarakat. 3. Penetapan harga eceran tertinggi atau HET. Contoh kebijakan fiskal yang terakhir, penetapan harga jumlah maksimum untuk harga tertentu yang disebabkan oleh kebijakan HET. Barang dengan HET umumnya adalah obat-obatan dan sembako. Perbedaan kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Di bagian terakhir ini kita akan membahas perbedaan kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Faktornya, dua kebijakan tersebut saling berinteraksi dan saling melengkapi satu sama lain. Akan tetapi, kebijakan fiskal dan kebijakan moneter mempunyai beberapa perbedaan mendasar. Perbedaan kebijakan fiskal dan kebijakan moneter yang pertama adalah dari segi pengambilan keputusan. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang diputuskan dan dikelola Kementerian Keuangan, sedangkan wewenang kebijakan moneter sepertinya ada pada Bank Indonesia. Selanjutnya, perbedaan kebijakan fiskal dan kebijakan moneter yang kedua adalah dari segi tujuan. Kebijakan moneter bertujuan menjaga jumlah uang yang beri masyarakat. Sementara itu, tujuan kebijakan fiskal adalah mengelola dan menjaga kesejahteraan sektor-sektor perilaku perubahan uang, mulai dari konsumen, pekerjaan, sampai pelaku usaha.